Coba cek dulu boleh? Cek. Oke. Oke Cis, sudah siap ya? Ini kamu bisa ngejawab Q&A yang tentang kamu harus bicara itu. Silakan. Aku tinggal ya. Mau kemana? Di luar. Kok harus keluar? Ini kamera udah aman. Aku harus keluar biar kamu bisa keluar aja suaranya. Biar buat muka Pantesan tadi anak gua diusir, suster diusir. Haho lu. Tadi anak gua lagi sekolah, aku lagi sekolah guys. Suster disuruh keluar, anak aku disuruh keluar. biar lebih fokus aja. Yaudah lah. Tinggal dulu ya. Nanti kalau udah kabarin aja. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ditinggal. Tadi anak aku baru selesai sekolah baca. Buku ini dari usia 0. Jadi bukan memaksakan baca tapi memang usia 0. Jadi kita lagi nggak promosi buku ya. Oke, hari ini aku akan baca-bacain atau jawab-jawabin pertanyaan dari yang semalam membahas tentang Moana yang katanya kecil. Semua bayi mah lahir kecil ya, kali bayi lahir langsung segini, langsung 180 cm kan nggak mungkin. Jadi hari ini kita akan menjawab secara gamblang, blang. Mumpung nggak ada orang. Aku bingung soalnya nggak ada temen lawan bicara, gimana dong? Oke, kita coba baca yang pertama yang dari Instastory aku. Aku ceritain dulu kronologinya ya. Secara singkatnya itu, mungkin teman-teman udah pernah dengar waktu di vlog sebelumnya mungkin ya. Jadi memang aku tuh kepengen banget Moana dilahirkan secara normal niatnya, karena kan ya setiap orang punya keinginan ya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, Allah punya rencana lain, yaitu Moana harus dilahirkan secara sesar. Tapi walaupun Moana dilahirkan secara sesar jam 8 pagi, waktu itu kan aku rawat inap dari malamnya ya, kalau teman-teman nonton vlognya. Itu dari malam hari sampai jam 6 pagi, dalam kondisi puasa aku masih berusaha untuk melatih diri untuk bisa melahirkan normal, seperti contohnya gerakan jalan jongkok atau mungkin gerakan yoga lainnya yang mungkin bisa membuat Moana dilahirkan secara normal. Bahkan di setiap beberapa jam kan suster masuk tuh, susternya nanyain, gimana bu, udah kontraksi belum kata aku. Singkat cerita, waktunya habis jam 6 pagi, kemudian jam 8 siap-siap masuk ruang operasi dan akhirnya tindakan operasi. Dan dalam hati aku masih bilang, makasih Moana, makasih sayang waktu kita udah habis. Sekarang kita siap-siap untuk bertemu dengan tindakan sesar. Kemudian setelah dilahirkan, seperti yang teman-teman udah pernah nonton, dokter langsung bilang, wah selamat ya ibu, wah kering kerontang kata dokternya. Tandanya memang air ketubannya kering. Karena memang hari-harinya nggak bisa ngasih makanan lagi, dan ternyata memang usut punya usut dikarenakan salah satu alasannya karena gen orang tuanya juga kecil gitu. Jadi mau digimanain juga ya, segitu udah berat paling maksimal dan berat paling terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir di berat 2,5, menurut aku sih itu cukup ya. Tapi beberapa menyatakan bahwa 2,5 kilo itu termasuk kecil. Bahkan sebelumnya dari beberapa dokter juga bilang, ibu ini beratnya masih terlalu kecil kalau untuk dilahirkan, kita usahain lagi ya, kita kasih vitamin ini, kasih itu, coba makan ini, coba makan itu untuk beratnya gede sebelum lahiran ya, waktu masih hamil. Kalau teman-teman mikir, oh ini karena diet sih, oh ini karena ini sih, ini karena itu sih, enggak, kalian salah besar. Karena aku juga udah jelasin di Instastory, atau ntar kita bahas lagi, aku terakhir diet memang jauh sebelum kenal sama Abang Rian dulu. Jadi aku tuh jaga makan bukan diet, jadi jaga makan dan itu tuh beda ya teman-teman. Jadi pun beratnya Moana kecil itu bukan dikarenakan makanan juga. Jadi kata dokter pun mau aku makan sehari 1000 kali juga nggak ngaruh, karena memang hari-harinya udah nggak nyuplai lagi, udah ketuaan intinya gitu. Ya begitulah kronologi kenapa Moana dilahirkan dengan berat 2,5 dan itu sudah maksimal. Oke, hari ini temanya adalah membahas Moana kecil. Agak sedih sih, tapi sekarang udah nggak terlalu sedih. Tapi nggak tahu ya ntar kalau ada pembahasannya gimana. Awal-awal sih aku mikir, bukan mikir ya, awal-awal aku ngerasa agak sedih karena kalau dilihat teman-teman yang lain bayinya, suka aku tanyain kan berapa berat badan bayi waktu lahir, 3, nggak ada yang 2, jadi aku ngerasa gitu. Ntarlah kita akan bahas lebih lanjut. Intinya begitu ya bridgingannya. Oke, kita akan bahas pertama tentang, ini ada yang bilang Moana kecil banget bu. Ini aku juga udah pernah bahas di Instastory. Memang kecil, aku akuin. Kemarin sedih, sekarang berkurang. Bukan nggak sedih, nggak, tapi berkurang. Tapi justru
ini membuat aku belajar bahwa kalau nggak dimulai dari sekarang untuk mengakui Moana kecil, walaupun nanti akan besar ya, maksudnya oke lah orang-orang bilang Moana kecil, tapi maksudnya kalau nggak dari sekarang aku mulai terbiasa atau biasain, mau sampai kapan mau nyimpen Moana terus untuk bisa ketemu orang banyak. Karena jujur salah satu alasan kenapa aku belum berani ketemuin teman-teman yang lain dengan Moana karena aku masih menjaga orang-orang bilang Moana kecil tadinya. Sekarang mah udah biasa aja, sekarang udah nggak kenapa-napa, intinya gitulah. Kemudian baby blues, ya aku ada baby blues bisa dibilang. Tapi mudah-mudahan kemana tuh yang terakhir ya, jadi jangan sampai ada lagi. Baby bluesnya apa Icis? Baby bluesnya adalah salah satunya, ya karena itu di mindset aku sejak dalam kandungan, beberapa dokter bahkan hampir semua bilang Moana kecil gitu. Jadi dalam pikiran aku tuh selalu ayo dong, gede dong gitu. Terus kan kata orang kalau udah dilahirin gitu dia katanya bisa gede gitu. Tapi alhamdulillah sih kata dokter juga berat badannya bagus. Maksudnya nggak yang jelek juga nggak. Jadi alhamdulillah juga berat badannya udah bertambah sesuai dengan kurva ya. Apa gitu. Dan baby blues itu kemarin itu pernah salah satunya di titik aku nyusuin Moana dan aku tuh bilang sama Moana, ayo habisin biar cepet gede. Ibu nggak tahan Moana dibilang kecil mulu gitu. Ibu pengen Moana cepet gede. Itu tuh aku ngomong itu sambil nangis. Tapi aku udah nggak sedih, maksudnya cuman mengingat. Ini kan flashback ya. Suami aku nggak tahu karena suami aku tidur. Itu biasa terjadi pada dini hari aku kebangun, anak aku kebangun minta nyusu, kita kebangun berdua. Di situ titik dimana ayo minum gitu ya. Terus kalau Moana kan nyusu nyedot berhenti gitu loh. Jadi nggak yang nyedot mulu, dia ada napasnya dulu lah istilahnya gitu. Jadi aku tuh sampai di titik kenapa berhenti, ayo terus intinya gitu. Pernah di titik sampai Moana gumoh dan aku bilang di dekat telinganya aku deketin di kupingnya, aku bilang jangan dikeluarin lagi, ibu susah ngeluarin asinya. Moana kapan gedenya kalau dikeluarin lagi gitu. Padahal di balik itu kan tadinya berarti udah kenyang ya. Tapi aku tuh di titik dimana ayo minum gitu. Ini pada kemana sih? Akhirnya barulah aku sadari bahwa ya itu memang udah kehendak Allah. Dan alhamdulillahnya aku juga banyak support juga, dan akhirnya singkat waktu dapat support banyak banget dari orang-orang terdekat, terutama suami. Suami selalu bilang, kata dulu aku kalau berkaca-kaca suaranya bergetar, nggak bisa ngomong. Suami selalu bilang, kamu sedih ya? Moana dibilang kecil sama orang-orang. Terus aku nggak ngaku kan, aku bilang enggak, biasa aja, tapi aku bisa lihat muka kamu, kata dia gitu. Ayo kamu ibu yang hebat, Moana nggak kecil kok, kata gitu. Kamu ibu yang hebat, katanya. Jangan putus asa ya, nyusuin terus, gitu. Terus habis itu supportnya banyak banget, dari orang terdekat juga disupport. Akhirnya aku baca-baca kan, terus sharing segala macam. Kemarin juga sempat sharing sama Kak Gigi, Kak Paula gitu-gitu. Katanya ini tuh nggak kecil, ini tuh normal, terus juga gede. Pada bilang gitu kan. Terus ya udah, akhirnya aku berdamai dengan diriku sendiri dan akhirnya aku bisa menerima beratnya Moana yang sekarang udah 2,8, mungkin sekarang udah 3 kilo kali ya, karena sekarang udah mulai gembil. Dan aku pernah juga bisikan ke telinganya Moana ibu minta maaf. Moana ibu minta maaf, Moana harus lahir dari ibu yang kecil, dari gen yang kecil, ibu minta maaf. Kemarin sempat nyusuin secara paksa, maaf Moana, ibu sempat nggak marah juga sih, dibilang marah juga enggak, dibilang kesel juga enggak, ngomel kali ya, sempat ngomel waktu Moana gumoh, maaf, padahal ibu tahu Moana udah kenyang banget, aku sampai ngomong gitu. Terus habis itu ya udah, akhirnya lewat masa-masa itu. Terus makin kesini makin sharing lagi sama banyak orang, dan aku udah mulai tutup buku soal beratnya Moana dan udah berdamai dengan diri sendiri. Dulu tuh awal-awal tuh sempet yang sempet nggak terima gitu sama Moana, aku kecil banget sih gitu. Tapi makin kesini makin banyak belajar bahwa itu adalah hal yang normal. Ya gitu-gitulah. Terus aku kayak aku sadar aku salah mengenai panggilan sayang. Kan biasanya kan ibu-ibu tuh punya panggilan sayang untuk anak-anaknya gitu loh. Kayak aku lihat teman-teman yang lain punya panggilan sayang ke anaknya. Aku kira pun aku juga bisa begitu dengan namanya Moana. Aku punya panggilan sayang dan ternyata pun itu salah menurut orang. Dan aku akan coba perbaiki, dan ya Moana adalah Moana yang terbaik.
Kalian juga pasti punya panggilan sayang sih untuk anak. Karena dulu aku juga Yuyun, aku dipanggil Yuyun loh. Nama bagus-bagus dari Yunita dipanggil Yuyun, nggak ada yang komplain gitu. Tapi ya aku tahu aku salah. Begitulah kira-kira. Itu juga buat aku sedih. Sampai aku pernah ngedumel gitu loh kayak, aku yang bunting, ini yang ngatur gitu-gitu. Tapi makin kesini aku mikir semuanya sayang sama Moana, sayang juga sama ibunya. Ya intinya aku akan lebih belajar lagi untuk lebih strong lagi. Ini sih karena aku lagi nyusu aja ya. Jadi kata orang-orang yang pernah aku ajak sharing, katanya aku emang lagi sensitif aja mungkin. Tapi alhamdulillah sekarang udah melewati masa-masa itu, jadi sekarang aku udah mulai berani sih, udah sering ketemuin sama orang-orang juga datang ke rumah, dan alhamdulillah banget Allah titipin Moana dengan Moana yang aktif, yang sehat, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian kita akan menjawab tentang Moana bobo sama siapa. Nah sekarang kan karena lagi ada mertua, terus ada ibuku juga, ada suster, jadi alhamdulillah Moana di rolling. Jadi kadang tidur sama mertua, sama ibu, sama suster, kadang sama kita, biar orang tuanya bisa pacaran. Hai, karena kan kita belum pernah pacaran berdua, jadi kayak pengen aja me time lagi berdua, deep talk lagi berdua, sayang-sayangan lagi berdua. Karena menurut aku dengan kasih sayang suami dan perhatian suami yang luar biasa bisa membuat ibu menjadi lebih happy dan menghasilkan ASI yang terbaik. Maaf ya kalau ada salah-salah, kan tiap ibu kan beda-beda. Karena aku juga mesti banyak banget belajar. Tapi aku salut sama suami aku. Suamiku adalah suami terbaik karena dia selalu memperhatikan kondisi istrinya. Luar biasa. I love you, suamiku. Aku jadi malu, mumpung gak ada orang. Bu Icis, apa arti apresiasi suami buat Icis? Apalagi kan saat ini lagi berjuang melawan baby blues. Wih, tahu-tahuan. Arti sebuah apresiasi penting sekali menurut aku ya. Tapi terakhir sharing sama Mama Gigi, kata Mama Gigi apresiasi tuh nggak terlalu gimana-gimana, karena yang penting Mama Gigi dan anaknya, katanya gitu ya. Balik lagi setiap orang kan beda-beda. Mungkin kalau aku karena masih kaget kali ya. Jadi dari yang lamaran, nikah, jadi istri, sekarang jadi ibu, punya anak. Jadi memang semua itu serba alhamdulillah banget Allah titipin di waktu yang terbaik. Jadi mungkin memang sekarang lagi penjajakan juga, masih masa perkenalan juga. Menurut aku apresiasi penting ya. Oke lah, mungkin dengan usia pernikahan yang masih sangat dini, masih 9 bulan usia pernikahannya, dan anak dengan usia baru 3 minggu, mungkin untuk bicara seperti ini adalah nggak pantas kali ya. Tapi yang aku rasakan adalah memang peran suami itu penting ketika istri sedang menyusui. Aku nggak berani ngomong panjang, ntar pasti ada aja, oh gaya banget baru juga ke 9 bulan nih, aku udah nikah 5 tahun, gak gitu-gitu amat. Jadi aku lebih meminimalisir itu. Kalau papa masih ada apa yang pengen Icis ceritakan? Oh jangan. Kenapa harus dibaca? Kalau masih ada papa, pengen banget lihat papa gendong Moana dan cium. Itu aja. Udah jangan dilanjut, nggak mau. Pernah insecure? Sampai sekarang pun masih insecure. Aku nggak tahu nih ibu-ibu di luar sana juga insecure atau enggak. Mungkin enggak, atau mungkin akunya aja yang lebay, atau mungkin aku aja yang lagi masa-masa sensitif. Insecure ya. Aku kalau nggak salah pernah sampein juga di kontennya sama Kak Gigi. Para ibu-ibu atau para perempuan pasti ngerti. Yang ngerti komen di bawah ya. Aku nggak mau jabarin. Yang selaras aja, yang nggak insecure is okay. Aku cuman pengen sharing sama yang satu jalan. Kalau aku insecure sampai sekarang. Bahkan aku selalu bilang sama suami aku, maaf ya aku begini-begini, maaf ya aku begini-begini. Tapi dibalik itu, tapi aku bangga loh sama diri aku, soalnya aku bisa rawat anak, bisa rawat kamu, aku masih bisa pijitin kamu dalam satu waktu sambil habis nyusuin anak, aku pijitin kamu, aku langsung banggain diri. Itu namanya apresiasi terhadap diri sendiri. Jadi insecure sih boleh, tapi setelah itu langsung naikin lagi diri kamu, angkat-angkat lagi. Jadi jangan terlalu dibawa insecure banget, harus membanggakan dan mengapresiasi diri sendiri itu penting. Itu adalah hadiah buat kalian ya. Jadi biar nggak down terus, dan juga kita biar nggak merendahkan diri sendiri gitu loh. Mau sampai kapan? Diri kita juga butuh apresiasi dari diri kita sendiri. Oke. Icis, kamu kelihatan selalu ceria, tapi pernah nggak sih waktu jadi ibu, Bu Icis, kamu nangis? Oh, Bu Icis nangis karena sebenarnya ada beban. Oh, maksud dia aku nih ceria, tapi pernah nggak sih nangis karena nyimpan beban? Pernah lah, manusiawi. Ya kita makan namanya juga manusia biasa ya, apalagi sekarang aku di rumah terus gitu loh. Dan juga kalau lagi waktu santai sebentar atau lagi me time sebentar, misalnya Moana nih lagi titip di suster, aku santai sebentar sambil pumping, aku suka liatin sosmed dan kan nggak sengaja baca komen kan, kadang ada aja. Tapi sebenarnya komen-komen di sosial media itu tidak terlalu pengaruh dibanding komen-komen orang yang terdekat kita, ngerti nggak? Maksudnya yang ada di sekitar gitu loh. Intinya yang bukan yang online, tapi orang-orang offline. Nah komen-komen gitu yang kadang jadi beban. Bahkan kakakku selalu bilang, udahlah deh masuk kanan keluar kiri aja. Tapi ternyata nggak segampang itu dan butuh waktu.
gitu. Terus di TikTok tuh nggak sengaja baca, ini baru jadi ibu TikTokan mulu lah, sehari cuma satu, kadang sehari paling banyak berapa bikin TikTok gitu loh. Jadi komen-komen yang kayak gitu kadang yang ketinggalan di hati. Asik, hai lebay. Gitu-gitulah. Jadi ya butuh waktu aja sebenarnya untuk masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Namanya juga baru jadi ibu, apalagi kalau teman-teman pengikut lama pasti tahu aku tuh kadang kalau bikin TikTok tuh tandanya lagi happy atau enggak lagi cari mood gitu loh. Ya gitu-gitulah. Kalian juga pasti ngerti sama perempuan. Biasanya girls sesama cewek tuh biasanya ngerti biasanya. Tapi nggak tahu kenapa ya aku sering baca komen malah yang banyak bully tuh perempuan. Kan harusnya kan ada girl support gitu ya. Kerjaan aku kayak baca komen mulu ya. Baca komen. Selanjutnya, semenjak dari hamil dan nyusuin Moana sekarang ada keluh kesah Ibu Icis yang Papa Rian nggak tahu dan Bu Icis pengen Papa Ian tahu. Sekarang udah nggak, karena kita udah ngobrol di talk. Asik. Sebenarnya setiap malam deep talk sih. Cuman kadang karena ngantuk, karena kita berdua ngurus Moana, jadi kebablasan tidur gitu loh. Jadi kita kadang lupa. Padahal itu penting. Deep talk tuh penting. Pillow talk tuh penting. Jadi keluh kesah yang suami aku nggak tahu, nggak. Semuanya dia udah tahu. Aku ntar nangis lagi nih. Ya intinya aku bersyukur suami aku selalu mensupport dan mengapresiasi. Udah, ini pertanyaannya gimana sih? Selanjutnya kita lanjut aja. Kita nggak usah terusin kalau bahas-bahas yang kayak gitu. Aku tersentuh kita. Lanjut. Tantangan Bu Icis nikah sama Papa Ian yang baru nikah, cara nyatuin dua keluarga gimana? Cara nyatuin dua keluarga sebenarnya kita juga masih banyak banget belajar karena kan karakter orang tuh beda-beda ya. Latar belakang orang beda-beda, sifat orang beda-beda. Ada yang bilang rambut boleh sama hitam, tapi kan isi hati nggak ada yang tahu gitu-gitu. Orang juga nggak tahu warna rambut saya juga, orang kan nggak tahu. Tuh ya, jadi kita juga masih sama-sama belajar. Sampai sekarang pun kita masih banyak bertanya tentang gimana ya caranya ini, gimana caranya itu. Jadi kita banyak sharing juga sama orang-orang. Jadi kalau ditanya gimana caranya nyatuin, kita nggak bisa jawab karena pun kita juga masih belajar gitu. Tapi mungkin balik lagi ke komunikasi kali ya. Jadi komunikasi itu penting, jangan sampai terlewatkan. Itu yang paling penting. Komunikasi. Komunikata. Gitu. Masih ingat nggak game itu? Ada dulu. Oke, jadi seperti itulah deep talk aku sendirian yang ditinggal oleh Moana dan suster dan kameramen. Mungkin sekarang suami aku juga di bawah lagi main sama anak-anak. Aku juga nggak tahu, ini aku dikunciin di kamar. Terus aku gimana keluar? Ini kamera gimana? Aku nggak ngerti. Moana mau sekolah. Apa? Aku nggak ngerti ini ditinggal. Yaudahlah, aku tinggalin aja. Kalau mau tanya-tanya di bawah komen. Maaf aku kalau ada salah-salah kata. Aku juga ibu baru masih banyak belajar. Intinya sekarang aku udah lebih menerima keadaan. Sudah lebih banyak bersyukur. Ini juga pesan nih buat teman-teman mungkin yang baru mau menghadapi ya. Jadi ini bukan pesan untuk para ibu-ibu karena aku yakin para ibu-ibu lebih pintar tentang ini. Jadi ini mungkin pesan yang baru mau kali ya. Kayak aku baru mau atau lagi menginjak masa-masa sekarang. Yang paling penting adalah perbanyak bersyukur dan kerjasama yang baik dengan para suami. Syukur-syukur para suami nonton nih. Jadi support kalian itu penting sekali untuk para istri. Kemarin juga kita baru sempat ngobrol sama Papa Baim. Kata Papa Baim juga, oh ternyata perempuan tuh gitu ya. Ternyata ibu-ibu tuh gitu ya. Jadi beliaunya sampai tercengang gitu ngeliat aku sama Mama Paula ngobrol. Bahkan beliau sampai, oh begitu ya ibu-ibu menyusui ya gitu loh. Jadi ternyata masih banyak para suami di luar sana yang belum mengerti gitu loh. Ini yang baru mau ya, bukan yang udah, yang baru mau aja gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang aku sudah lebih gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana masa aku tinggalin? Ya udah kalian ituin aja sendiri ya. Kalian harus mandiri kan, harus matiin sendiri YouTube-nya, matiin sendiri vlognya. Aku nggak mau, pokoknya kalian matiin sendiri, kalian pencet aja sendiri. Aku mau keluar. Assalamualaikum.